Ketika sampai di rumah Ismail, Ibrahim mengatakan kepada orang yang ada dalam rumahnya, yaitu istrinya. Jadi Ismail, karena dia besar di kota Makkah dan mayoritas orang yang tinggal di kota Makkah adalah suku Jurhum. Tadilah penduduk Yaman yang mayoritas suku Jurhum. Akhirnya Ismail menikah dengan kepala suku Jurhum, anak kepala suku Jurhum. Hingga ketika Ibrahim alaihissalam datang ke rumah beliau dan menanyakan keadaan Ismail, di mana suamimu? Di mana Ismail alaihissalam? Dan pada saat itu hadirin sekalian, istri daripada Nabi Ismail belum mengetahui bahwasanya yang datang ini adalah ayahnya, yaitu Ibrahim, ayahnya Ismail. Jadi belum ditahu hadirin sekalian, karena memang pada saat itu sangat jauh perjalanan antara Palestina dan Makkah, sehingga ketika menikah tertentu tidak dibersamai oleh Ibrahim, dan istrinya tidak tahu kalau yang datang ini adalah ayahnya Ismail, Ibrahim alaihissalam. Hingga suatu ketika hadirin sekalian, Ibrahim bertanya kepada istrinya, anak kepala suku Jurhum, di mana Ismail? Dia mengatakan, Ismail pergi berburu. Jadi hadirin sekalian, Ismail alaihissalam adalah seorang pemburu. Dan kalau seorang pergi memburu, hadirin sekalian, 2 bulan sekali baru dia bisa kembali. Jadi 2 bulan pergi berburu, baru kemudian dia akan kembali. Jadi dalam waktu yang sangat panjang untuk berburu. Jadi Ismail disebutkan bahwasanya dia sedang pergi berburu. Akhirnya Ibrahim bertanya kembali kepada istrinya, bagaimana keadaan kalian saat ini? Bagaimana keadaan kalian saat ini? Ketika dia bertanya, akhirnya istri Ismail menjawab dengan jawaban yang membuat hati Ismail agak sedikit kecewa. Jadi Ibrahim kecewa dengan jawaban yang disampaikan oleh istri daripada Ismail. Dia mengatakan, sungguh kehidupan kami sangat kehidupan yang sulit. Kami tidak memiliki apa-apa, dan menandakan hadirin sekalian seakan-akan istri Ismail ini tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan perkataan-perkataan yang membuat Ibrahim agak sedikit kecewa dengan perkataannya tersebut. Selalu mengeluh, berkeluh kesah, putus asa dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengatakan kepada istri Ismail, katakan kepada Ismail kalau dia kembali dari berburu, sudah pulang dari berburu dan kembali ke rumah, katakan kepada dia agar dia mengganti palang pintu rumahnya. Agar dia mengganti palang pintu rumahnya. Akhirnya hadirin sekalian, ketika Ismail pulang dari berburu dan dia bertemu dengan istrinya mengatakan kepada dia, wahai Ismail suamiku, telah datang seorang lelaki, dan dia mengatakan kepada saya, dan dia bertanya kepada saya, bagaimana keadaan kalian? Dan saya menjawab, keadaan kami sangat sulit, susah. Kami tidak punya apa-apa, dalam keadaan miskin dan lain sebagainya. Kemudian Ismail mengatakan, dan apalagi yang dia katakan selain itu? Dia mengatakan, istri Ismail mengatakan, dia juga mengatakan untuk mengganti palang pintu rumah kita. Untuk mengganti palang pintu rumah kita. Seketika kemudian Ismail mengatakan, sekarang ambil pakaianmu, bungkus semua pakaianmu, dan pergi keluar dari rumah ini karena aku telah menceraikanmu. Jadi itu hadirin sekalian, wasiat dari Ibrahim mengganti palang pintu rumah artinya menceraikan istrinya. Karena Ibrahim melihat wanita ini bukan wanita yang bersyukur, bukan wanita soleha. Akhirnya hadirin sekalian, Ismail menceraikannya dengan perkataan tersebut, dan Ismail paham, paham bahwasanya mengganti palang pintu rumah artinya menceraikan istrinya. Jadi itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, setelah Ibrahim kembali ke Palestina, akhirnya dia pun kali kedua kalinya untuk datang menjenguk anaknya Ismail. Kedua kalinya dia datang untuk menjemput Ismail. Disebutkan dalam riwayat hadirin sekalian, Ibrahim alaihissalam 4 kali menjenguk anaknya Ismail. Jadi yang pertama tadi dia mengatakan untuk mengganti palang pintu rumahnya agar dia menceraikan istrinya. Kemudian yang kedua dia datang kembali. Ibrahim datang kembali dari Palestina menuju kota Makkah dan dia kembali bertanya kepada istrinya. Sementara Ismail pada saat itu sedang pergi berburu. Dia kembali bertanya kepada istri Ismail alaihissalam yang pada saat itu Ismail sudah menikah dengan istri yang lainnya dan sudah menceraikan istri pertamanya, menikah dengan istri yang baru. Ibrahim kemudian menanyakan kembali kabar keadaan mereka untuk mengetahui apakah wanita ini bersyukur atau tidak terhadap suaminya yang berjuang dalam kehidupannya. Maka Ibrahim mengatakan, bagaimana keadaan kalian saat ini?
Istri Ismail dia mengatakan karena wanita adalah wanita solehah, akhirnya dia mengatakan alhamdulillah kami bersyukur atas segala yang kami miliki. Ya. Artinya ya, Ibrahim senang dengan perkataan yang diucapkan oleh istri daripada Nabi Ismail pada saat itu, dan dia mengatakan kalau seperti itu, kalau Ismail datang pulang ya dari berburu, maka sampaikan kepada dia untuk ya mempertahankan palang pintu rumahnya, untuk mempertahankan tiang pintu rumahnya. Ya. Dan akhirnya ketika Ismail pulang dari berburu, ya istrinya mengatakan sungguhnya ada seorang pemuda yang datang, lelaki, ya. Dia mengatakan bahwasanya agar engkau mempertahankan palang pintu rumahnya. Dan Ismail mengatakan sungguhnya itu adalah ayahku. Ya, sungguhnya itu adalah ayahku. Dia datang kepadamu ya untuk memastikan bahwasanya engkau adalah wanita yang baik dan solehah, dan dia mengatakan kepada engkau ya termasuk kepada saya untuk mempertahankannya, atau tidak menceraikan istrinya tersebut. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian hadirin sekalian ya. Ya, orang Arab hadirin sekalian, demikian cara mereka menceraikan istrinya. Jadi tidak mengatakan kepada langsung untuk menceraikan mereka, tapi mereka akan mengatakan sungguh saya akan mengganti ya tiang pintu rumah saya. Itu menandakan bahwasanya dia akan menceraikan istrinya, dan itu sudah ma'ruf di kalangan ya orang-orang yang ada di negeri Arab Saudi. Ya, ketika mereka mengatakan hal tersebut berarti memang dia ya ingin ya menceraikan istrinya. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut kembali hadirin sekalian. Pada pertemuan yang ketiga, hadirin sekalian, ya Ibrahim kembali menjenguk anaknya. Ya, ketika menjenguk anaknya hadirin sekalian, inilah yang disebutkan dalam riwayat, entah Ismail pada saat itu berumur 40 tahun, yang pada saat itu disebutkan telah diangkat sebagai seorang nabi. Ya. Meskipun dalam riwayat yang lain menyebutkan usia beliau Ismail alaihissalam masih 10 tahun. Ya, pada intinya hadirin sekalian, ketika Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya Ismail, ya, Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Ya, untuk menyembelih anaknya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ya ketika ya Ismail alaihissalam telah beranjak dewasa, ya, maka Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Qala ya bunayya, dalam mimpinya dia melihat ya arafil manam ya. Dia mengatakan kepada Ismail, wa Ismail, sungguh dalam mimpiku saya melihat ya anni asbahuka, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ya, kemudian Ismail mengatakan kepada ayahnya, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, sungguh engkau akan mendapati diriku termasuk daripada golongan orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang bersabar. Jadi hadirin sekalian, ya. Demikianlah hadirin sekalian, kalau hati kita dan iman kita serta jiwa kita sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan dalam agama kita, ya, sekalipun untuk disembelih ya diri kita, maka tidak sedikit pun ada keraguan dalam diri kita, apalagi yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini memberikan gambaran kepada kita hadirin sekalian, ya, agar kita terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu ujian yang Allah berikan kita tidak akan selamanya diberikan. Ya, Allah akan mencabut ujian tersebut ketika kita akan ya meninggal dunia. Ya, sampai kita meninggal dunia hadirin sekalian, barulah kemudian ujian itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu melalui ujian tersebut adalah dengan kesabaran. Ya. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah ketika diri kita dalam keadaan sulit. Mintalah pertolongan kepada Allah ketika ya kita sudah dalam keadaan yang sangat-sangat menyulitkan dan sangat-sangat mustahil. Ya. Dan pertolongan itu hadirin sekalian, ya kita lakukan bis-sabri was-salah. Ya, yang pertama adalah dengan bersabar di atas ujian tersebut, kemudian istiqomah ya dan istimrariyah dalam melaksanakan ibadah salat. Ya. Insyaallah hadirin sekalian, ya, jika apapun masalah yang hampiri kita, jika kita lalui dengan salat, ya istiqomah dalam melaksanakan salat dan tidak melalaikan ibadah salat, artinya tidak mengakhir-akhirkan waktu salat, maka insyaallah Allah akan mudahkan segala urusan kita dan segala apa yang kita inginkan dan kita butuhkan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum fuqara yughnihumullah. Apabila kalian dalam keadaan fakir,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kalian jika kalian ya bertakwa dan melaksanakan ya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Setelah diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya, dan pada saat itu kemudian Ibrahim akan menyembelih anaknya, tetapi tidak jadi, ya. Dan Allah menggantikan dengan seekor domba yang besar, ya. Dijadikan, ya. Allah menguji Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang kemudian tidak jadi dan diperintahkan untuk menyembelih seekor domba. Dan ini menandakan bahwasanya Ibrahim betul-betul telah memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah yang diperintahkan kepada beliau. Ya. Hingga suatu ketika dengan sekalian, setelah proses tersebut, ya, peristiwa tersebut, Allah kembali memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun kota Makkah, ya, atau membangun ya, Makkah pada saat itu, bangunan Makkah. Ya. Membangun Makkah. Ya. Jadi dia perintahkan kepada Ibrahim dan anaknya Ismail. Jadi hadirin sekalian, ya, yang pertama kali membuat ya, bangunan Makkah adalah ya, sudah terbentuk hadirin sekalian sebelumnya, sudah terbentuk kota bangunan Makkah sudah terbentuk sebelumnya, tetapi karena di zaman Nabi Nuh terjadi musibah yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dunia pada saat itu, di zaman Nabi Nuh, yang kemudian ya, terjadi dengan kapal Nabi Nuh yang menyelamatkan umat Nabi Nuh pada saat itu. Jadikan makam Ibrahim itu tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Kemudian di ayat 126 Allah SWT sebutkan wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan berikanlah rezeki berupa buah-buahan ya, kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku berikan kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.